I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya MC Agil dari kelas PAIC sebagai kelompok 2. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama itu mengkaji dan menentukan kompetensi inti. Dalam hal ini, guru harus memperhatikan disiplin ilmu, tingkat kesulitan materi, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, dan keterkaitan kompetensi ini dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasikan materi pokok dan pembelajaran. Mengidentifikasikan materi pokok yaitu mempertimbangkan yang pertama potensi peserta didik, yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga tingkat pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, yang keempat kebermanfaatan bagi peserta didik, yang kelima struktur keilmuan, yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu meliputi memberikan bantuan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional, memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar, menentukan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan konsep materi pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Prinsip mengembangkan indikator adalah sesuai dengan kepentingan atau urgensi, kesinambungan atau kontinuitas, kesesuaian atau relevansi, dan konstekstual. Yang keenam, menentukan jenis penilaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan penilaian diantaranya adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator, menggunakan acuan kriteria, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Hasil penilaian dianalisasi untuk menentukan tindak lanjut sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah per minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, ke dalam tingkat kesulitan. Perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau objek dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Menentukan sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang langkah-langkah penyusunan silabus.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap.